Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imade Sediase dalam membahas mata kuliah Pendidikan IPS di SD dengan kode mata kuliah PDGK 4106. Kali ini kita akan membahas modul 1 Hakikat, Landasan, dan Kurikulum Pendidikan IPS SD. Ada 3 kegiatan belajar dalam modul 1 ini, yaitu kegiatan belajar 1 tentang hakikat dan tujuan pendidikan IPS di SD, kegiatan belajar 2 tentang landasan pendidikan IPS SD, dan kegiatan belajar 3 tentang perkembangan kurikulum pendidikan IPS SD. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas kegiatan belajar 1 dan kegiatan belajar 2, dan pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan kepada kegiatan belajar 3 tentang perkembangan kurikulum pendidikan IPS SD. Kurikulum IPS SD tahun 2006 berdasarkan keputusan Menteri Republik Indonesia, dalam hal ini keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 22 tahun 2006 tanggal 23 Mei 2006, yang mempunyai karakteristik tersendiri karena tidak lagi mengenal istilah pokok bahasan, tetapi standar kompetensi dan kompetensi dasar, sehingga jauh lebih sederhana dan memberikan peluang kepada guru sebagai pengembang kurikulum untuk berkreasi yang mengacu pada pembelajaran IPS yang pakem, yaitu pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Kurikulum 2006 ini lebih simpel dan efektif, namun dia padat dan memiliki paradigma dalam pembelajaran IPS. Hal ini diharapkan guru dapat mandiri dan mampu menentukan sendiri pendekatan, metode, dan alat evaluasi yang dipergunakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang dihadapi oleh masing-masing guru. Kemudian uraian materi kurikulum IPS SD tahun 2006 ini hanya memberi rambu-rambu untuk kedalaman dan keluasan materi dalam mencapai kompetensi dasar yang diharapkan, sehingga aspirasi setempat atau muatan lokal dapat dituangkan dalam pembelajaran IPS terpadu. Dalam kompetensi dasar ada kata kerja operasional yang menunjukkan cara pembelajaran yang disarankan, seperti membuat, menunjukkan, mencari, menggunakan, mengamati, atau menggambarkan. Yang selanjutnya, materi pembelajaran IPS SD ini terdiri dari materi geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Materi IPS SD tertata secara terpadu dalam standar kompetensi dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kalau kelas 1 sampai kelas 3 dengan menggunakan pendekatan tematik, dan kelas 4 sampai dengan kelas 6 menggunakan pendekatan mata pelajaran. Dari segi materi kurikulum 1964 sampai dengan kurikulum 86 atau 1986 memperlihatkan perkembangan materi yang sangat padat. Namun pada kurikulum 1994 materi mulai disederhanakan dan diserahkan kepada guru untuk mengembangkan dengan memperluas dan memperdalam materi. Dari lingkup bahan pengajaran, kurikulum 1994 tetap menggunakan pendekatan spiral, yaitu pengajaran yang mulai dari lingkungan terdekat dan sederhana sampai lingkungan yang makin luas dan kompleks. Pada dasarnya sama dengan kurikulum 1964, 1968, 1975, dan 1986. Namun, khusus untuk sejarah nasional, pendekatan yang digunakan itu adalah periodisasi, yaitu penyampaian bahan pelajaran mulai dari zaman kuno sampai dengan sejarah kontemporer. Sedangkan dari segi alokasi waktu yang disediakan pada kurikulum 1986 dengan kurikulum 1994 ini tidak mengalami perbedaan berarti, namun kurikulum IPS 2006 waktunya ini relatif sedikit, yaitu hanya 3 jam pelajaran per minggu. Hal ini disebabkan karena kurikulum 1986 ini materinya lebih padat,
Sedangkan kurikulum 2006, kedalaman dan keluasan materi diserahkan sepenuhnya kepada guru selaku pengembang kurikulum sehingga dia lebih simpel. Nah, sekarang kita bicarakan tentang perbedaan penekanan antara kurikulum SD di tahun 1994 dengan kurikulum tahun 2006. Yang pertama kita bahas kurikulum SD 1994 yang menekankan pada membaca, menulis, dan berhitung. Kemampuan membaca, menulis, dan berhitung ini merupakan kemampuan dasar dalam mempelajari dan memahami mata pelajaran. Oleh karena banyak siswa sekolah dasar di kelas tinggi belum menguasai kemampuan dasar ini, maka kurikulum 1994 dipusatkan pada 3 kemampuan dasar ini dengan menambahkan mata pelajaran bahasa Indonesia dan matematika. Kemudian yang kedua adalah muatan lokal. Mata pelajaran muatan lokal merupakan wahana yang menyajikan sejumlah bahan pelajaran yang ditetapkan dan dikembangkan oleh masing-masing daerah sesuai dengan keadaan dan lingkungan alam, sosial dan budaya yang ada di daerah yang bersangkutan, yaitu dengan menambahkan pelajaran bahasa daerah atau bahasa Inggris di sekolah yang dekat dengan pariwisata atau budi pekerti. Kemudian yang ketiga itu adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk memperkenalkan sedini mungkin kepada siswa mengenai teknologi dan informasi, maka kurikulum SD 1994 mengandung bahan kajian mengenai dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi yang sederhana, sesuai dengan perkembangan siswa dan perkembangan zaman. Nah, kemudian yang keempat, wawasan lingkungan. Kepedulian lingkungan harus sedini mungkin dikembangkan pada siswa sekolah dasar. Pengembangan pengetahuan, wawasan, sikap, dan kebiasaan terkait dengan kebersihan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan hidup dilaksanakan melalui mata pelajaran agama, PPKN, IPA, IPS, Penjaskes, atau muatan lokal. Nah, kemudian yang kelima itu adalah pengembangan nilai. Peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak saja memperhatikan pengembangan kemampuan penguasaan IPTEK saja, tetapi juga pengembangan sikap dan nilai serta iman dan takwa. Nah, mata pelajaran yang mengembangkan nilai dalam belajar, dalam proses belajar mengajar ini seperti mata pelajaran agama, mata pelajaran PPKN. Nah, kemudian yang selanjutnya pengembangan keterampilan. Keterampilan merupakan hasil belajar yang berguna dalam kehidupan, baik dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, keterampilan yang dimaksudkan di sini adalah ada keterampilan manual yang mungkin bagaimana cara mengukur sesuatu dengan menggunakan penggaris, itu yang manual. Kemudian keterampilan sosial. Jadi keterampilan siswa dalam melakukan diskusi, kemudian memimpin suatu rapat, atau dalam melakukan kerjasama dengan siswa lainnya. Kemudian ada keterampilan metakognitif, yaitu keterampilan yang meliputi mengamati, kemudian menafsirkan atau berkomunikasi, mengajukan pertanyaan, merancang. Jadi keterampilan ini akan membantu siswa dalam pembelajaran untuk memperoleh, mengembangkan, dan menerapkan pengetahuan yang dimiliki. Nah, selanjutnya kita bicarakan sekarang kurikulum SD tahun 2006 atau KTSP. Pada kurikulum SD tahun 2006, dalam kerangka dasar kurikulumnya itu terdapat 5 kelompok mata pelajaran. Jadi yang pertama itulah agama dan akhlak mulia. Jadi kelompok mata pelajaran ini dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, kemudian memiliki akhlak mulia. Cakupannya itulah etika, budi pekerti, moral sebagai perwujudan dari pendidikan agama. Selanjutnya itu adalah kewarganegaraan dan kepribadian. Kelompok mata pelajaran ini dimaksudkan untuk peningkatan kesadaran dan wawasan kepada peserta didik akan statusnya,
hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian ada penghargaan terhadap HAM, mengakui pluralisme, kesetaraan gender, demokrasi, dan yang tidak kalah penting adalah perilaku anti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian yang ketiga adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kelompok mata pelajaran ini di SD diberikan ini maksudnya adalah untuk mengenal, menyikapi, mengapresiasi ilmu pengetahuan dan teknologi serta menanamkan kebiasaan untuk berpikir dan berperilaku ilmiah yang kritis, kreatif, dan mandiri. Kemudian yang keempat adalah mata pelajaran estetika. Jadi kelompok mata pelajaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan sensitivitas peserta didik, kemudian memiliki kemampuan mengekspresikan dan kemampuan mengapresiasi keindahan dan harmoni, sehingga mampu menikmati dan mensyukuri hidup dan mampu menciptakan kebersamaan yang harmonis. Dan yang terakhir itulah pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Jadi kelompok mata pelajaran ini diberikan di SD dimaksudkan untuk meningkatkan potensi fisik serta menanamkan sportivitas dan kesadaran hidup yang sehat. Selanjutnya kita bahas tentang prinsip pengembangan kurikulum. KTSP jenjang pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan oleh sekolah dan komite sekolah berpedoman pada standar lulusan dan standar isi, serta panduan penyusunan kurikulum yang dibuat oleh BSNP, Badan Standar Nasional Pendidikan. Ada beberapa prinsip yang harus diikuti. Yang pertama itu adalah berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta lingkungan. Jadi kurikulum dikembangkan dengan prinsip bahwa peserta didik ini memiliki potensi sentral agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Maka dari itu, pengembangan kompetensi peserta didik ini harus disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta tuntutan lingkungan. Yang kedua adalah beragam dan terpadu. Jadi prinsip kurikulum ini dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, karakteristik kondisi daerah, dan perbedaan agama, suku, budaya, dan adat istiadat serta status sosial dan juga gender. Nah, kurikulum ini meliputi komponen wajib kurikulum, muatan lokal, dan pengembangan diri secara terpadu. Yang ketiga, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Kurikulum itu dikembangkan atas dasar kesadaran iptek dan seni berkembang secara dinamis. Oleh karenanya maka isi kurikulum mendorong peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan secara tepat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Kemudian yang keempat, relevan dengan kebutuhan hidup. Maksudnya bahwa pengembangan kurikulum ini harus melibatkan stakeholder untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan hidup, kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha, dan dunia kerja. Yang kelima itu adalah menyeluruh dan berkesinambungan. Artinya bahwa substansi kurikulum ini mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian keilmuan dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antar semua jenjang pendidikan. Kemudian selanjutnya belajar sepanjang hayat. Jadi kurikulum ini diarahkan kepada pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat dan mencerminkan keterkaitan
antara unsur pendidikan formal, non-formal, dan informal dengan memperhatikan kondisi lingkungan yang selalu berkembang dan pengembangan manusia seutuhnya. Yang selanjutnya adalah prinsip keseimbangan antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah dan harus saling mengisi untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baiklah, demikian yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini untuk membahas mata kuliah pendidikan IPS di SD dan sekaligus kita menuntaskan pembahasan modul 1 mengenai hakikat, landasan, dan kurikulum pendidikan IPS SD. Semoga apa yang kita bahas ada manfaatnya. Terima kasih.